Ya, selamat pagi Bapak Ibu, selamat Paskah. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita, ya mohon perhatikan di liturgi yang ada di lagu pertama Malabitello. Jadi ini kita nyanyikan secara kanon. Ya, kita akan kanonkan. Jadi mulai di tenda paling tengah sebelah kanan saya ke sana. Ya, untuk kemudian langsung disambung sesudah sampai di ayat 2 untuk di sebelah kanan saya, mulai lagi sebelah kiri saya dari awal Malabitello. Jadi sekali lagi di sebelah kanan saya Malabitello allo katuan como sule puang Yesu. Ya, sampai di situ masuk di ayat 2 sebelah kiri saya mulai dari awal. Ya, nanti ikuti kantor ya, dia kantornya juga nanti terbagi 2. Oke, kita latih dulu. Ya, sebelah kanan saya. Allah bite Allah, Allah katuoan, tuomo sule puang Yesus. Mulai di kiri. Baru dilatih dulu. Oke, sudah bisa ya? Ya, saya kira sudah mengerti sampai di lagu bahasa Indonesia juga anak begitu nanti. Ya, baiklah Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita tenangkan hati pikiran kita. Kita mulai ibadah syukur kita pada pagi hari ini, menyambut sukacita kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Semuanya karena kasih, karena anugerah Allah kita beroleh keselamatan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pagi yang dingin, dikala mentari belum menampakkan sinarnya di ufuk timur, bumi bergoncang dan kubur Yesus terbuka. Batu penutup kubur terguling. Semuanya menandakan kedatangannya kemenangan. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Maut sudah dikalahkan dan kita pun mengalami sukacita yang melimpah. Kini kita berhimpun bersama sebagai wujud sukacita itu. Kita merayakan Paskah dengan tema bersukacita dan bersaksilah. Marilah bersama ungkapkan sukacita itu dengan mengatakan pujian Malabite allo allo katuan mai komita bendan solanasang.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat merayakan Paskah. Kebangkitan Yesus Kristus sungguh menghadirkan sukacita besar di antara kita. Haleluya, sejahteralah kita semua. Saudara-saudara, kita merayakan Paskah, hari kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Hari Paskah mengingatkan bahwa sesungguhnya kita orang berdosa yang pantas untuk dihukum. Syukurlah Tuhan Yesus sudah menggantikan kita menanggung hukuman yang harus kita tanggung. Namun akhirnya Tuhan Yesus mencapai kemenangan melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Karena itu, patutlah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan hadirat-Nya. Ya Tuhan, kami sungguh menyesal atas segala dosa kami. Ampunilah dan kasihanilah kiranya kami ini. Tuhan kasih kami, Kristus kasih kami, Tuhan kasih Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebagaimana 1 Korintus 15 ayat 2, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Kita akan bersama bermazmur bagi Tuhan. Mazmur 118 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita bersama mendengarkan kembali firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 1 hingga ayat 2. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah aku beritakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Mazmur 118 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 kita akan baca secara berbalasan. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata, biarlah kaum Harun
Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Tuhan di pihakku, menolong aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan. Lebih baik berlindung pada Tuhan. Amin. Pujilah kebajikan Tuhan. Setelah itu, tim song dari sekolah minggu. Kumiliki Yesus, kumiliki hidup kekal. Kumiliki Yesus, kumiliki hidup kekal. 1:5 dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Yesus. Barang siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup. Barang siapa tak memiliki Yesus, dia tidak memiliki hidup. Kumiliki Yesus, ku percaya dia mati ku selamatkanku. Kumiliki Yesus, ku percaya dia Tuhan yang hidup.
ku miliki Yesus, ku miliki hidup kekal. Ku miliki Yesus, ku miliki hidup kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Yesus. Barang siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup. Barang siapa tak memiliki Yesus, dia tidak memiliki hidup. Ku miliki Yesus, ku percaya dia mati untuk selamatkanku. Ku miliki Yesus, ku percaya dia Tuhan yang hidup. Ku miliki Yesus, ku percaya dia mati untuk selamatkanku. Ku miliki Yesus, ku percaya dia Tuhan yang hidup. Ku miliki Yesus, ku miliki hidup kekal. Ku miliki Yesus, ku miliki hidup kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Melompat ke depan, Melompat ke belakang, melompat ke belakang. nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya, Yesus bangkit. Melompat ke kanan, Melompat ke kanan, melompat ke kiri, melompat ke kiri. nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya, Yesus hidup. Indahnya bersama merayakan Paskah. Indahnya bersama merayakan Paskah. Melompat ke depan, Melompat ke depan, melompat ke belakang, melompat ke belakang. nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya, Yesus bangkit. Melompat ke kanan, Melompat ke kanan, melompat ke kiri, melompat ke kiri. nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya, Yesus hidup. Indahnya bersama merayakan Paskah. Indahnya bersama merayakan Paskah. Kita persiapkan bagian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 hingga 43.
1 Korintus 15 ayat 1 hingga 11 dan Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga 23. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa kami di sorga, dalam suatu keyakinan iman bahwa kesempatan yang baik ini Tuhan anugerahkan sebagai umat yang percaya kepadamu dengan meyakini dengan sungguh bahwa di ujung jalan salib ada kemenangan, ada kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Itulah harapan yang memberi sukacita, memberi makna yang begitu dalam untuk semakin menumbuhkan iman dan pengharapan kami kepada Yesus Kristus. Sehingga kesempatan yang baik Tuhan anugerahkan ini kami dapat merayakannya. Merayakan kemenangan itu. Merayakan kebangkitan di hari Minggu Paskah. Saat ini kami mau membaca dan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Beri kami hikmat-Mu untuk semakin memahami rancangan Tuhan yang indah, yang penuh damai sejahtera dalam merayakan Paskah. Dalam nama Yesus Kristus, kebangkitan itu kami sambut sabda-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa
dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Pembacaan firman yang kedua dari pertama Korintus 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah aku beritakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepada aku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena itu, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Haleluya. Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu."
Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Guru sumanga po. Selamat Paskah. Shalom. Kita telah bersama-sama mendengarkan bagian firman Tuhan, dan kita dituntun tema bersukacita dan bersaksilah. Paranu kami ame mendadi sabi. Kesempatan yang baik ini, hari ini kita merayakan Paskah. Kita sungguh bersukacita karenanya. Tetapi kebangkitan Kristus tidak berarti bahwa Kristus hidup kembali. Kebangkitan Kristus tidak seperti Lazarus atau pemuda dari Naim ataupun anak Yairus. Mereka semua dikembalikan kepada kehidupan yang fana ini. Dan beberapa waktu kemudian akan mati lagi. Bagaimana dengan kebangkitan Yesus? Tidaklah demikian halnya saudara-saudara. Melainkan dengan kebangkitannya, ia masuk ke dalam kemuliaan Bapanya. Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Dalam Roma 6 ayat 9. Karena itu kebangkitan Kristus dalam kesaksian firman Tuhan itu adalah sebuah peninggian. Yang paling pokok ialah bahwa Yesus sekarang hidup dalam kehidupan ilahi. Dia sekarang telah duduk di sebelah kanan Allah. Itu artinya kebangkitan berarti pemuliaan. Peninggian kepada kemuliaan ilahi. Tinggal kita merenungkan kembali dalam pemaknaan kehidupan kita. Sukacita kita memperingati kembali. Untuk menjawab atas segala keraguan-raguan tentang Paskah itu. Dan apa jawab kita? Memberikan pemahaman yang benar. Supaya orang dari hari ke hari semakin bertumbuh di dalam iman itu.
Pertanyaannya, apa yang menjadi dasar yang autentik menjadi bukti tentang kebangkitan itu? Kita tidak berkata-kata memberikan penjelasan sesuai dengan akal sehat kita. Jawabannya back to the Bible. Kembali ke dalam Alkitab. Apa kata firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus Kristus? Kesaksian Alkitab yang telah kita baca tadi dari 1 Korintus 15 mengenai penegasan Rasul Paulus bahwa kebangkitan Yesus sebagai titik tolak iman merupakan momentum yang kita rayakan, yang kita peringati saat ini bahkan sepanjang gereja ada. Bukti-bukti konkret dalam Injil telah diperlihatkan pada beberapa peristiwa. Maria Magdalena dan beberapa perempuan lain menjadi saksi kebangkitan. Yesus menampakkan diri di pantai Danau Galilea. Thomas diajak untuk mencucukkan tangannya ke dalam lambungnya. Di Emmaus, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Bukan hanya itu, penampakannya disaksikan tidak hanya oleh murid-murid, tetapi lebih dari 5.000 orang sekaligus dalam 1 Korintus 15 ayat 6a. Jadi hampir setiap kali kita membaca mengenai peristiwa sesudah dia bangkit, ada unsur jasmani, ada tangan, ada kaki, dan ada makanan, roti dan ikan. Itulah yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit. Bukan dalam wujud semacam hantu, sebagaimana yang diduga para murid sebelumnya. Itulah yang menjadi bukti kebangkitan sekitar Paskah, kebangkitan Yesus. Dan apalagi yang bisa lebih menegaskan, melegitimasi tentang kebangkitan itu, tidak lain adalah perkataannya sendiri. Yesus sendiri menyampaikan kepada murid-muridnya. Sebelum ia mengalami kebangkitan, dia sudah menyampaikan jauh sebelumnya. Hanya karena para murid-murid takut tidak ingat lagi akan firman Tuhan yang sudah didengar melalui mulut Yesus. Sehingga ketika tiba pada kenyataan bahwa Yesus mati, Yesus bangkit, mereka berada dalam ketakutan. Mereka bersembunyi di ruang terkunci. Itulah yang dicatat oleh Yohanes. Ketakutan mereka sangat masuk akal. Karena orang-orang Yahudi baru saja menyalibkan Yesus. Dan mereka merasa bahwa orang-orang Yahudi juga akan mengejar dan menangkap mereka sebagai pengikut Yesus. Mereka terintimidasi.
Mereka dalam keraguan-raguan. Mereka dalam ketidakpastian. Namun dalam suasana ketakutan, di dalam ruang terkunci, Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka. Lalu kemudian Yesus mengulang lagi kata-kata yang telah diucapkannya dalam perpisahannya. Dalam bahasa aslinya, eirene, yang artinya damai sejahtera bagi kamu. Apa artinya? Syarat dengan makna yang begitu dalam. Karena sesuai dengan apa yang dijanjikan Yesus dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Karena Dia telah mati dan bangkit, maka damai sejahtera itu sungguh dapat menjadi milik mereka. Setelah Yesus menyampaikan hal demikian, para murid sangat terhibur. Ungkapan yang syarat dengan makna rohani yang begitu dalam. Dan karena itu, mereka mengalami suatu kepenuhan yang luar biasa. Mengalami sukacita yang murni. Karena memiliki hubungan yang akrab dengan Allah. Mereka sungguh bersukacita melihat Yesus itu. Dan juga untuk menjadi perenungan bagi kita. Bahwa sama seperti murid Yesus, ketika menerima damai dan sukacita itu, mereka bersukacita. Itu adalah sinyal kepastian bahwa Kristus yang ada di tengah-tengah mereka benar-benar telah bangkit. Lalu sesudah itu, Kristus pun mengutus mereka. Bahwa sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Pengutusan para murid adalah pengutusan yang sama diberikan oleh Bapa kepada anaknya. Kesamaan pengutusan itu terletak dalam dua hal. Yang pertama, bahwa dalam fakta bahwa misi para murid yang kemudian menjadi misi gereja, missio ecclesia, adalah meneruskan misi Yesus, missio Kristus, yang adalah misi dari Bapa, missio Dei. Apa muatan misi itu? Tidak lain adalah memberitakan kabar keselamatan bagi dunia ini. Bahwa di dalam Kristus Yesus, melalui pelayanannya, melalui sengsaranya, melalui penyalibannya, melalui kematiannya, untuk mengabarkan kabar sukacita dan terlebih melalui kebangkitan. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan misi itu? Tidak lain adalah di dalam ketergantungan penuh kepada Sang Bapa yang mengutus. Dan untuk memungkinkan mereka mengemban misi dengan prinsip itu, apa yang menjadi kekuatan mereka? Bukan kehebatan, kepintaran, tetapi ada kekuatan supranatural.
yaitu Roh Kudus. Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada mereka. Dalam ayat 22 Yohanes 20 tadi. Tindakan ini simbolis untuk menunjuk pada pencurahan Roh Kudus kelak pada hari Pentakosta. Pengutusan dan pencurahan Roh Kudus kelak menjadi pondasi bagi gereja berdiri dan untuk terus-menerus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Roh Kudus akan mengubah ketakutan dan persembunyian menjadi sebuah keberanian dan keterbukaan. Menjadi utusan yang disertai oleh wibawa sang pengutus itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Dalam mengalami sukacita Paskah yang menjadi titik tolak iman kita, untuk terus kita dengungkan, gemakan di sepanjang perjalanan kehidupan kita sebagai gereja. Jangan takut, jangan ragu. Kebangkitannya memberikan jaminan tentang hari esok. Entah seperti apa hiruk pikuk dunia ini, tetapi satu hal yang pasti, kita sudah mendapat jaminan kepastian itu di dalam Yesus Kristus yang telah menang, yang telah bangkit, mengalahkan maut. Karena itu, selamat bersukacita merayakan Paskah dan menjadi duta-dutanya untuk mewartakan kemenangan atas maut dan atas kebangkitan Kristus. Kita tidak saja diserahi tugas dan diberi visi ilahi ini. Kita tidak dibiarkannya berjalan sendiri. Tetapi kita ditopangnya. Kita dituntunnya, kita disertainya. Kita dimantapkan dan diberi sukacita yang tidak bisa diambil orang lain dari diri kita. Dialah yang mengutus kita. Berilah diri selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Sukacita adalah perasaan utama dari dan dalam Paskah yang kita rayakan. Kekuatan Roh Kudus diberikan kepada kita untuk terus bersaksi memberitakan Injil keselamatan. Hanya di dalam Dia yang menang. Dia yang bangkit. Haleluya. Amin. Dalam saat teduh, kita kembali merenungkan, meyakini bahwa sungguh kebangkitan Kristus ada fakta historis, sesuatu yang benar-benar terjadi, memberikan kita semangat, menuntun kita dengan rohnya untuk terus bersukacita dan bersaksi, memberitakan kabar baik itu. Kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sama-sama saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Sebagai orang percaya, meyakini, mengimani 12 pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kristus bangkit, soraklah haleluya. Setelah lagu ini langsung disambung pada suara umat kita. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbahasa bersyukur, Ya, silakan duduk kembali.
Tuhan dimuliakan untuk persembahan pujian haleluya untuk salib. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sebagai bagian dari sukacita dan kesaksian kita atas kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menyatakan persembahan kita. Firman Tuhan berdasarkan Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Yesus telah bangkit dan hidup
Mari kita satu dalam doa. Kami sungguh berbahagia, bersuka cita, bersyukur di dalam Tuhan. Karena kami masih dimungkinkan untuk dapat merayakan Paskah, merayakan kemenangan Kristus yang akan semakin membuat kami menikmati keintiman secara personal dengan Allah. Dan oleh kekuatan Roh Kudus memampukan kami terus bersaksi, memberitakan kabar sukacita itu, agar supaya kami sebagai umat Tuhan semakin hari semakin berpaling kepada Sang Hidup itu. Demikian sabdamu ya Allah, kami syukuri untuk terus menggema dalam hati kami. Bapa di sorga, kepadamu bersama-sama kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami. Dalam setiap kondisinya, susah dan senangnya kehidupan yang kami alami sampai saat ini. Kami bawa kepadamu akan saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir mengalami sukacita Paskah dalam persekutuan ini oleh karena mereka dalam keadaan sakit. Sebagaimana dalam warta jemaat ada 18 orang. Dan juga ada Ibu Kekasih Ibu YP Polandos yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Elim. Ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah kami serahkan pergumulan mereka. Kiranya dalam pergumulan, dalam rasa sakit yang dialami, mereka tetap merasakan kehadiran Allah. Melawat mereka, menggendong mereka, menyembuhkan mereka. Demikian yang mengalami sukacita, karena berbagai wujud kasih dan berkat Allah, dan secara khusus yang berulang tahun hari ini dan sepanjang minggu ini. Sebagaimana dalam warta jemaat ada 48 orang. Ya Tuhan, biarlah kesempatan itu dalam menghitung hari-hari kehidupan membuat kami semakin hari semakin bijaksana mempergunakan waktu sebagai anugerah Tuhan, kesempatan untuk berbenah diri, untuk berbuat baik, untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia, baik yang memungkinkan hadir pada saat ini maupun yang tidak sempat hadir. Dengan semangat Paskah, semakin mengokohkan iman mereka, semakin menopang dan menguatkan berpengharapan menjalani kehidupan ini. Kami bawakan segala perjuangan, usaha, pekerjaan segenap anggota jemaat, apapun itu, yang mereka usahakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah kiranya, sehingga dari dalam semuanya itu, mereka menikmati kasih dan berkat Allah untuk terus mereka pakai secara bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Dan terlebih mereka pakai untuk selalu memuliakan Tuhan sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Demikian kami bawa kepadamu akan pelayanan di tengah-tengah jemaat dalam minggu ini. Kami serahkan baik sebagai pelayanmu, anggota jemaat yang menerima pelayanan, kiranya semuanya kami alami dalam sukacita di dalam Tuhan, sumber berkat, dan menyempurnakan kebahagiaan kami menjalani, mengangkat segala tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Kami bawa kepadamu secara khusus rencana pemberkatan nikah bagi Saudara Made Wira Kristianto dengan Saudari Rizky Tasik, yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 April 2021. Saudari Kusmawati Limbongan dengan Saudara Frendi Tandiarang. Kau kiranya
memberkati rencana mereka sehingga terwujud dalam rancangan-Mu yang indah. Kami bawa akan pergumulan-pergumulan yang kami alami dalam kehidupan ini, terlebih duka cita yang dialami oleh beberapa anggota jemaat, antara lain keluarga almarhum Bapak Peter Lebang, anggota jemaat kelompok 1, keluarga almarhum Bapak Peter Pasang Rambung, anggota jemaat kelompok 1. Tuhan, dengan memaknai Paskah, Kau telah menjamin kepastian keselamatan. Misteri kematian telah terbuka di dalam Yesus Kristus. Bahwa sekalipun kami dalam duka cita karena kematian, tetapi Engkau tetap memberi pengharapan bagi segenap keluarga untuk tidak larut dalam duka itu, karena Kristus telah menjaminnya. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan mereka. Bapa kami dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami secara pribadi, lepas pribadi, dan juga secara khusus bagi anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa pendidikan mereka. Tuhan beri semangat dan sukacita dalam menjalani kehidupan ini, sehingga mereka tetap semangat, mereka bertumbuh sehat dalam kasih karunia-Mu, dan juga mereka tetap mempersiapkan diri dengan baik melalui pendidikan, dan kiranya masing-masing anak-anak kami, baik yang bersama-sama dengan kami di Toraja Utara ini maupun yang ada di luar Toraja Utara, dalam meniti pendidikan mereka, kami berdoa kiranya suatu saat mereka meraih harapan dan cita-cita menjemput masa depan yang cemerlang di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Secara khusus di tengah terjadinya bom bunuh diri di Katedral Makassar beberapa minggu yang lalu, Tuhan kiranya menopang menguatkan para korban yang dalam kesakitan, dalam penderitaan. Tuhan hiburkan mereka dan sembuhkan mereka yang sakit. Bapa di sorga, kami berdoa untuk perdamaian dunia, secara khusus di tengah pergumulan pandemi global COVID-19. Juga di tengah kasus di Myanmar, di mana manusia sudah jadi tameng antara masyarakat dengan junta militer. Begitupun di Jerman terjadi penolakan vaksinasi dan ketidakpercayaan terhadap pandemi COVID-19. Tuhan tetap menyatakan kuasa-Mu, kehendak-Mu, kebenaran-Mu di atas spekulasi manusia menilai, memahami realita kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Bapa dalam sorga, yakinkan kami bahwa dengan Paskah, dengan kebangkitan Yesus Kristus, kami dapat berjalan dalam kepastian, penuh pengharapan di dalam Tuhan yang selalu menopang, menuntun, menyertai kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami, pergumulan kami secara pribadi, yang tak dapat kami sebutkan satu demi satu dalam syafaat ini. Namun kami yakini, kami sungguh percaya Engkau mengenal setiap hati yang datang berseru kepadamu. Tuhanlah penjawab, pendengar setiap jeritan, setiap doa, setiap harapan, setiap kerinduan, setiap sukacita yang kami persembahkan kepadamu. Saat ini kami mau menyampaikannya.
Ini doa dan pengharapan kami ya Tuhan. Kami bawa, kami sampaikan. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yang telah menang, yang telah bangkit, di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menuturkan cerita mulia, cerita tentang Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Mari bersama kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Ku suka menuturkan. Pergilah, nikmatilah sukacita Paskah dalam hidup saudara. Sukacita itulah yang akan menggerakkan saudara menjalani hidup ini. Dengan sukacita itu pula, tunaikanlah tugas sebagai saksi Injil Kristus. Siapkan hidupmu, menyambut dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya. Kita nyanyikan sebagai nyanyian syukur kita atas sukacita kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Hai bangkit bagi Yesus. Demikian ibadah syukur kita.
dalam sukacita menyambut kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa maut. Salam sehat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Ya, selamat kembali dengan sukacita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Bapak Ibu, majelis silakan ke panggung, kita mau berdoa. Ya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya, Yesus sudah bangkit. Haleluya, Yesus sudah bangkit. Dengan penuh kerendahan hati, kami mengangkat puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala berkat kasih karunia, atas kebangkitan Yesus, sehingga kami semua boleh diselamatkan. Kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan sudah memimpin kami dalam pelayanan, terutama Ibu Pendeta yang menyatakan firman-Mu. Semoga itu menjadi kebahagiaan kami. Dan kami akan pergi memberitakan sesuai dengan tanggung jawab dan Tuhan karuniakan kepada kami.
Dengan penuh kerendahan hati kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Pakailah kami supaya kami setia kepadamu. Sertai kami hari ini dalam pelayanan kami. Bahkan pada masa-masa yang akan datang. Tuhan, ampuni dosa kami dan dengarkan doa kami. Dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Ya, mari kita berfoto. Pundi, bolehkah pundi dihit panitia yang ada untuk tidak